Uji hipotesis. Di sini saya akan membahas tentang uji hipotesis. Pertama, tabel mengenai aplikasi tes parametrik dan tes non-parametrik. Kedua adalah paduan penggunaan statistik parametris dan non-parametris untuk menguji hipotesis. Nah, sudah tertera di sini. Contohnya nominal, deskripsi seru variabel, binominal. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis uji statistik parametris. 1. Uji T, kedua ANOVA, ketiga regresi, keempat korelasi, dan kelima analisis jalur. Pengertian dari hipotesis statistik sendiri adalah pernyataan atau dugaan mengenai populasi. Pengujian hipotesis berhubungan dengan penerimaan atau penolakan suatu hipotesis. Kebenaran atau benar atau salahnya suatu hipotesis tidak akan pernah diketahui dengan pasti kecuali kita memeriksa seluruh populasi. Nah, hipotesis statistik itu ada dua. Pertama, hipotesis nol atau hipotesis yang menyatakan tidak adanya perbedaan atau tidak adanya korelasi, ditandai dengan lambang sama dengan. Nah, lambangnya adalah H0. Yang kedua adalah hipotesis alternatif, negasi dari hipotesis nol. Lambangnya adalah H1. Nah, jenis hipotesis sendiri adalah dua, yaitu 1 populasi dan 2 populasi. Nah, yang 1 populasi adalah H0 mu sama dengan konstanta H1, mu tidak sama dengan konstanta. Selanjutnya ini pertama, uji 2 ekor. Nah, ini menunjukkan grafik. Nilai kritis dicari dari tabel statistika. Nah, tabel statistikanya ada di slide belakang. Dan ini adalah uji 1 ekor kanan. Daerah penolakan H0 itu di warna oranye. Selanjutnya adalah uji 1 ekor kiri. Daerah penolakan H0 ada di sebelah kiri. Prosedur uji hipotesis rumusan H0 dan H1. Kedua, tentukan taraf signifikasi yaitu alfa yang akan dipakai untuk uji hipotesis. Nah, selanjutnya bisa kita praktekkan. Contoh 1, uji hipotesis. Sebelum tahun 1993, pendaftaran mahasiswa STKIP PGRI Blitar dilakukan dengan pengisian formulir secara manual. Pada sistem lama ini, rata-rata waktu pendaftaran adalah 50 menit. Pada tahun 2009, memperkenalkan sistem pendaftaran online. Nah, hipotesis awalnya adalah rata-rata waktu pendaftaran sistem online sama saja dengan sistem lama. Jika jumlah mahasiswa baru 500 orang dengan alfa 5%, maka akan muncul hipotesis sebagai berikut. Pertama, uji 2 arahan. Hipotesis awal dan alternatif yang dapat kita buat adalah H0 mu sama dengan 50 menit. Dan H1 mu tidak sama dengan 50 menit. Nah, seperti ini grafiknya. Uji 1 arah. Meningkatkan alfa sama dengan 5%, statistik uji sama dengan Z. Nah, selanjutnya adalah uji hipotesis 1 sampel. Di sini ada data. Nilai mata kuliah statistik mahasiswa Prodi KPI angkatan tahun 2019 adalah sebagai berikut. Dari penelitian sebelumnya diketahui bahwa rata-rata nilai statistik mahasiswa Prodi KPI untuk angkatan sebelumnya adalah 85.
Ujilah hipotesis yang menyatakan bahwa rata-rata nilai mata kuliah statistik mahasiswa KPI angkatan 2018 adalah 85. Pertama, sesuai dengan langkah-langkah yang dijelaskan sebelumnya. Pertama, tentukan H0 mu sama dengan 85 dan H1 mu tidak sama dengan 85. Taraf signifikasinya yaitu alfa sama dengan 5%. Ini sudah paten ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya, arah pengujian adalah 2 arah. Dan taraf nyata pengujiannya adalah alfa per 2. Nilai kritik dan daerah kritiknya adalah 1,96, di mana DF sama dengan N-1. N adalah jumlah data, dan hasilnya adalah 80 min 1 sama dengan 79. Nah, nilai kritiknya adalah 1,960. Sesuai tabel T. Nah, kita buat grafik seperti ini. Lalu kita uji menggunakan aplikasi SPSS. Klik analyze compartment, lalu one sample t-test. Nah, ini masukkan nilainya. Tes value-nya itu 85. Klik OK. Nah, seperti ini outputnya. Kita lihat di PPT lagi ya, teman-teman. Nah, ini langkah-langkahnya. Nah, ini outputnya. T hitung terlihat sebesar 4,930. Kemudian P value-nya 0,00. Nah, di sini ada min 1,96 dan yang sebelah kanan itu 1,96. T hitungnya 4,930 lah. Ini berarti di sini letaknya. Berarti berada di area tolak HO. Nah, sedangkan P value-nya adalah 0,00, itu lebih kecil dari 0,025 sehingga tolak H0. Artinya rata-rata nilai statistik mahasiswa prodi KPI angkatan 2018 adalah tidak sama dengan 85. Itu teman-teman. Nah, ini adalah tabel distribusi T. Tadi kan alfa per 2 kan 0,025. Nah, jumlah datanya kan tadi 79. 79 itu masuk ke tahi hingga. Kemudian nilainya adalah 1,960. Jadi grafiknya menggunakan ini, titik kritisnya. Selanjutnya, uji beda rata-rata jika varian tidak diketahui atau uji independent sample t-test. Ini soalnya adalah seorang mahasiswa akan meneliti keterlibatan kerja karyawan di sebuah perusahaan yang ditinjau dari model kepemimpinan, yaitu model kepemimpinan transaksional dan kepemimpinan transformasional. Nah, datanya seperti ini. Langkah pertama adalah kita menentukan mu dulu. Dan ini menggunakan uji hipotesis 2 populasi. Nilai kritiknya adalah 1,960, di mana rumusnya DF sama dengan N1 plus N2 min 2 sama dengan 20 plus 20 dikurangi 2 sama dengan 38. Kita lanjut ke aplikasi SPSS dulu.
independent sample t-test. Nah, kita klik analyze, compare mean, lalu independent sample t-test. Nilai masukkan ke sini, model kepemimpinan, grouping variabel, lalu define groups, lalu tekan 1 dan ini 2, continue, lalu oke. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ini adalah outputnya. Kemudian kita analisis. T hitungnya adalah 1,377 yang berada di daerah terima H0. Lalu p-value-nya adalah 0,177. Nah, ini adalah lebih besar dari 0,025 sehingga terima HO. Artinya rata-rata model kepemimpinan sama dengan selanjutnya adalah uji tes 2 sampel berpasangan, paired sample t-test. Nah, datanya seperti berikut, jumlah datanya 80. Pertama, kita tentukan dulu seperti langkah-langkah yang tadi. Nilai kritik dan dari kritiknya adalah 1,960 ya teman-teman. Karena DF sama dengan N-1, 40 min 1 sama dengan 39. 39 berada di tak hingga. Jadi titik kritisnya adalah 1,96. Nah, kita langsung ke SPSS ya. Paired sample t-test. Kita nah, langkahnya analyze, compare mean, lalu ke paired sample t-test. Nah, sebelum training, sesudah training, lalu klik OK. Nah, seperti ini. Kita langsung ke nah, ini adalah outputnya. Selanjutnya kita analisis. T hitungnya sebesar 2,512. Nah, yang berada di area tolak H0. Dan p-value-nya adalah 0,16. Ini adalah lebih kecil dari 2,5 atau 0,025. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.